kita akan segera masuk ke map Kalahari kedua di round ke-6, Julia. Keren banget garis pesawatnya hari ini ya, benar-benar membelah dua map Kalahari dengan sangat adil. Harusnya ini membuat gak ada yang terjadi di round sebelumnya itu Bermuda ketika Onyx ataupun Rebellion Tabor mau ke ujung map dan dia nggak harus rehat gitu ke drop zone. Tapi kenapa ini ada yang tabrakan pagi-pagi? Ampun, DG Esports sama Tang City. Wah. Apa yang kalian cari? Bahkan garis tembakan sudah mulai terlihat aja sekarang. Ini mau diulang kah Kalahari pertamanya? Bakal langsung diajar langsung, berhasil dapat satu orang di sana. Tapi ternyata masih ada perlawanan dari arah Tang City. Tang City tidak mau mengulangi kesalahan yang sama kecuali Bule di sini bisa diculik, tapi Bule langsung dengan percaya diri mencari seorang Jambul di sana. Sergio Pesco udah datang ke arah Jambul tumbang oleh Riz dan juga Mr. Kepo di sana. Skybeats masih melawan dengan backhandnya. Cukup sulit kali ini untuk DG. Hati-hati DG, ingat Kalahari pertama bakal tumbang dan Skybeats udah kehilangan setengah dari bakal coba langsung digedorin dan pakai double vector. Reload dulu di waktu yang tepat. DG Esports habis Buya terbit Latusun. Begitu juga dengan Tang City hashtag 11 tiba-tiba. Tapi kita nggak bisa napas karena bakal ada RBL datang ke arah tim MBR Epsilon. Bakal dikonek satu orang dan diculik satu orang dari arah Randy 7. MBR Epsilon kehilangan satu player depannya kali ini, Julia ya. Ada 2-0 DG Esports ya sama Tang City. Apakah Kalahari selanjutnya akan ada pertempuran yang sama? Masih penasaran ternyata ya dari DG Esports. Tapi tadi momennya hampir dejavu kalau bisa gue bilang. Kalau lo lihat DG Esports di Kalahari sebelumnya, mereka pas turun samaan sama Tang City pasti selalu ada satu orang yang di arah atas. Ya. Sehingga yang di bawah teman-temannya harus lebih tryhard lagi dalam melakukan inisiasi terhadap Tang City. Tapi yang gue lihat di Kalahari kali ini, Tang City lebih siap daripada Kalahari yang pertama. Kalau yang pertama kan mereka nyisain Mr. Kepo doang. Kalau Ya. tadi kita lihat cuma satu yang tumbang bahkan ya. Wah. Tapi jujur ya, ini Tang City sih kayak punya beef sekali gitu ya sama DG. Kayak nggak bisa gue doang yang di bawah, lo juga harus di bawah sama gue gitu. Dan itu Nyari teman. Dan itu menjadi cerita yang menarik sekali untuk rivalitas mereka di papan bawah gitu ya kan. Iya. Soalnya kalau misalkan salah satu dari mereka selamat pun itu ya RBL tiba-tiba datang atau MBR tiba-tiba datang dan akhirnya dua-duanya sama-sama rugi. Tadi udah gue mention ya, siapapun yang pernah di early terutama di Kalahari karena satu kota ke kota lain dekat itu pasti bakal rugi banget Julia. Bakal rugi banget, padahal tinggal lu looting cepat, lu pindah kota objektif masuk circle gitu kan. Ternyata tidak semudah itu. Tidak. Karena ada yang nggak pengen Anda looting cepat kayak gitu. Aduh, apa tuh? Tapi kalau kita ngomongin tentang DG Esports sama Tang City yang udah di base sama aja, jadi gue ingat kayaknya Tang City emang sengaja mencoba nabrakin DG yang paling dekat dulu. Yang paling dekat, karena emang kalau lu bersaing di leaderboard, lu lihat siapa yang dekat banget angkanya sama lu. Iya, Gitu. jangan nabrakin, misalnya lu mau nabrakin ses yang jauh ya kan, agak sedikit pusing juga lu yang ngadepin Iya. sesnya. Dan kita lihat di round sebelumnya ada Onyx Gare yang berhasil menjadi Predator dengan 6 kill. Wow, damage-nya besar juga tuh Pak. Iya, 2008 ya. 2008 tuh jatuhnya udah sekitar kayak kurang lebih 10 tahun lalu gitu. Iya, baru ngomong-ngomong. Iya kan, jadi ternyata Besto di sisi lain berhasil mendapatkan pick of Legalot. Inget ya, tadi Onyx bisa masuk placement Big Five itu, dia tumbangin RRQ Kazu dulu loh. Iya, kan? ya RRQ Kazu yang kita tahu notabene dalam segi fight untuk ditabrak itu dia kuat sebenarnya untuk melakukan counter play. Tapi ternyata tadi RRQ Kazu harus ditumbangi di absen satu persatu sama Onyx Olympus. Apakah ini akan terjadi? Kita udah hilang satu Pak. Iya, udah hilang satu, walaupun mungkin nanti masih bisa di revive lagi ya. Dan gua ngeliatnya tadi RRQ Kazu di Bermuda juga agak sulit karena bukan cuma lawan Onyx. Sebelumnya tuh dia lawan DG juga. Iya. Ya kan, Razor akhirnya kepick, Razornya bisa di revive lagi, Pac-Man-nya juga hilang tadi. Disamperin, bener-bener disamperin sama si DG Esports. Tapi Split. DG Esports ternyata podiumnya mati lampu. Mati lampu terus ada tulisan eliminate. Aduh. Bukan cuma DG, TC nemenin. Pokoknya Iya. di sini emang berteman kalau misalnya udah nggak in game ya. Iya. Udah nggak in game. Tapi memang yang kita bahas tentang RRQ Kazu tadi kenapa di Bermuda mereka bisa kesulitan karena mereka melakukan split positioning di dua kota sekaligus sehingga ya udah mereka juga udah tahu sebenarnya resikonya bakalan kayak gitu. Betul. Tapi nggak masalah, masih sempat masuk ke arah menit ke-12 saja itu udah syukur banget harusnya ya buat RRQ Kazu karena berhasil menghidupkan teman-temannya kembali. Dan kalau buat Kalahari mereka nggak melakukan split karena mereka udah pasti bakal dapetin di arah Rivenery karena Galaxio nggak ada dan Crusader tahan. Itu dia. Kalau kita sambil ngelihat momen yang belum terjadi, kita lihat dulu nih round 5. Sampai dengan round 5 tadi. Ya, wow. Salvaing masih di atas 92. Ini dia juga kayak ambil placement aja udah dapetin 100 poin. GRC dapat 58 poin.
First Riders Eclipse sudah dapat 55, udah oke banget. Dan MBR Epsilon udah kelihatan banget peningkatannya, dapat 52 poin bersama dengan Onyx Olympus yang 51. Ini tipis-tipis banget Julia. Tipis-tipis banget, tapi kayaknya CS Alphaing gue feeling kayak bisa 130-an hari ini ya nggak sih? Bisa Lebih sih. bahkan juga bisa ya, karena masih ada 3 round lagi. Kalau misalnya kita ngitung tadi per round 20 poin, mereka bisa dapat yang lebih. Tapi dari Eko Esports kali ini seorang Kocil sudah mulai melakukan satu spray ke arah depan Ajis Fan. Nah, Kocel sendiri juga udah melihat kesempatan untuk nembak, makanya dia langsung tembak. Tapi gara-gara dia nembak ke lawannya tadi, lawannya jadi punya info, oh di situ ada orang, kita bakal belok dulu deh, nggak bisa langsung lurus ke arah ke deket-deket konfis itu, karena itu cukup fatal mengingat, ya, gue tadi lihat di Kalahari pertama aja itu menit 12 tuh masih 11 tim ya. Ini sekarang menit 6 udah sisa 10 tim nih. Agak beda ya. Iya, agak beda ya, tempo permainannya agak cepat. Karena kalau kita ngomongin Kalahari yang sebelumnya juga memang adanya pertabrakan yang terjadi. Kalau Bermuda, walaupun ya pada garis pesawatnya nggak adil, tapi mereka benar-benar respect satu sama lain. Mereka turun di drop zone masing-masing, sehingga Betul. tidak ada penumpukan di awal drop zone mereka. Dan kalau Kalahari, gue nggak tahu kenapa ada garis pesawatnya pada lurus membelah 2 map Kalahari, tapi masih ada aja yang tabrakan. Kalau itu sih emang cari temen. Gua ngerti banget poinnya Julia adalah kayak, ini kan pesawat garisnya udah adil nih ya kan. Kalau Iya. kiranya bisa misa-misa, mendingan misa-misa, tapi emang ternyata kalau udah obvious pengen cari poin, itulah kompetitif ya teman-teman Iya, survivors ya betul. di rumah ya. Jadi tolong komen-komen tetap dijaga agar tetap kondusif, dukung boleh tapi jangan sampai ngehujat teman-teman ya. Dan gue liatnya GRC Stone Ridge nggak ada yang datang ke arah Stone Ridge, karena gue percaya Ses paling bakalan ambil rotasi tengah atau dia belok ke desap, baru dia bisa jalan pelan-pelan menuju ke arah command post. Karena tadi juga dia melakukan hal yang sama, beda cerita sama GRC yang agak sedikit belok ke kanan untuk ambil belakang command post. Bahkan tadi dia sempat datang dari arah Bayfront. Iya, dari arah Bayfront. Tapi kita lihat kali ini kayaknya Onyx Olympus bakalan agak sedikit bersinggungan sama Eko Esports ya dari segi jalur rotasinya. Apakah Onyx Olympus akan melakukan hal yang sama seperti Bermuda? Coba nahan orang buat rotasi atau kayak gimana? Tapi hati-hati, ada satu danger zone yang cukup mengancam buat teman-teman dari tim Eko. Yang menurut gua dari Eko sendiri, kalau kita turun di ujung-ujung map adalah satu poin pentingnya, yaitu jangan sampai terlambat. Kalau lu udah lihat zona mau bergerak, lu gerak secepat-cepatnya. Apalagi ini Kalahari gitu kan, yang dari satu kota ke kota yang lainnya bener-bener sebentar banget untuk rotasi. Jangan sampai lu ketinggalan sama tim-tim lain yang udah bahkan mereka turun di dalam circle gitu, yang effort banget buat dalam segi rotasinya. Betul, ini kelihatannya dari arah Onyx Olympus punya vision yang juga lebih cemerlang. Dia punya timing tempo yang juga lebih teratur. Terlihat sekali di mana mereka juga udah sampai di Bayfront, tinggal menunggu momentum dan menghindari ya kan dari kill box yang ada. Ini berbahaya sekali ya kalau misalkan GPX sampai ke notice. Oh my god, bakal dipertembak langsung tatakin begitu saja. Gardu sudah mendapatkan info, sudah dikasih info masa ya. Satu player di arah depan sana yaitu Wing sudah terpantau ya kan. Jadi dari Onyx sendiri harus benar-benar perhatikan posisi lawannya, jangan sampai kehilangan jejak, jangan sampai kehilangan info di sana Julia. Waduh, gue gak ngerti kenapa Wings bisa sampai ke daerahnya tim Onyx Olympus sementara teman-temannya udah semakin dekat ke arah Central Circle ya. Mungkin dia agak sedikit kekurangan resource makanya dia keluar dulu, tapi teman-teman yang lain sebenarnya udah lumayan dekat ke arah Central Circle. Dan akhirnya ternotis juga kalau gue lihat tadi Gardu dengan kesabarannya akhirnya bisa menemukan satu play, tapi di sisi lain GPX Ajis Fan kali ini terlibat satu pergesekan kayaknya nih. Agak disaster untuk GPX sendiri, karena kita tahu Kapten Justin adalah orang yang selalu buka jalan untuk teman-temannya, dan RRQ sepertinya membaca permainan tersebut dengan jelas sehingga Kapten Justin di sini harus sempat terpick off, walaupun masih punya kesempatan di revive juga, tapi kesannya udah terlihat sekali kayak oh nih 2 orang paling kayaknya GPX nih, karena secara drop zone kan GPX di Bayfront gitu kan, dan mereka jalan ke situ udah pasti lihat situ, dan RRQ udah tahu betul harus cegat mereka kayak apa. Pac-Man, lu bisa lihat Mikazu berhasil ditumbangkan di sana. Wings juga lagi mencari cara gimana bisa masuk ke arah selanjutnya, dan kalau dia di belakang itu semata-mata gue ngeliatnya Wings emang dipercaya untuk jaga bagian belakang gitu. Iya, Wings emang jaga bagian belakang. Kita lihat selalu seperti itu patternnya. Jadi memang dari seorang Wings juga nggak bisa terlalu dekat. Tapi di sisi lain dari Abai dan kawan-kawan ada satu pertarungan yang cukup krusial terjadi, di mana dari seorang Abai satu jump shot yang masih bisa untuk mengamankan badannya dengan satu respon duel yang cukup cepat dari seorang Abai. Kali ini masih mampu untuk menjaga teman-teman daripada RRQ Kazu. Personelnya lengkap 4 orang. Lengkap ya, masih lengkap, at least 4 orang RRQ Kazu. Ini salah satu power map-nya mereka loh ya. Ya. Refinery itu dan juga Kalahari merupakan power map-nya RRQ Kazu, dan gue ngelihatnya pergerakan mereka sekarang lebih progresif lagi untuk coba ambil circle selanjutnya di sekitaran command post, mencoba mengamankan
revival spot yang ada. Ikal juga sudah melakukan upaya trading lawan satu player dari Eko Esports ini. Ikal langsung lawan satu orang lagi. Kocel bakal jatuh knockdown di sana. Sisa satu orang Dude saja sama seorang Kiba di sana. Udah sulit sekali. Tapi Lozi dari kejauhan di pick off. Cukup sulit kondisinya dan Kiba nggak bisa ditolong. Tapi Dudes bisa breakthrough the moment. Karena Dudes ada di jarak terjauh untuk memberikan covering ke arah Kiba. Lempar dulu blue wall dan juga grenade yang ada. Kiba sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan Kiba bersama Dudes masih aman-aman aja. Tapi saat lagi mungkin gak aman karena bakal ada landak kuning datang ke arah FR. Bakal langsung mengkudeta situasi. 1-2 orang udah berhasil diamankan sama teman-teman dari Onyx Olympus. Tinggal Dudes sama Kiba, malah tinggal Dudes sama Kiba yang selamat. Malah FR yang rontok. Sekarang masih bakal dilanjutkan. Kiba masih kelihatan berlari-lari di sana, terdengar stepnya. Dudes siap dengan frag grenade-nya. Dude, sang Prince of Grenade masih bisa lempar-lemparkan granat dan 2 kali grenade. 1 orang guard bisa cukup sekarat. Dan Kiba, big applause untuk Kiba yang bisa menahan semua momentum yang tercipta. Tapi Dude terculik, sisa Kiba aja. Kiba harus habis di tangan Onyx Olympus. Waduh, poin pertama ya tadi kita lihat daripada tim Eko yang berantem dengan tim FR. Di mana Dudes itu lumayan sabar, keputusan dia benar-benar bagus walaupun Kiba di depan udah ditahan sama 3 player yang bertim First Riders. Tapi Dudes memutuskan untuk maju ngebantuin Kiba dari jarak dekat. Dia ngebantunya dari balik batu kiri kanan tembak karena dari Kibanya kiri kanan didatengin gitu kan. Itu satu keputusan yang bagus tapi pada akhirnya ketika Onyx Olympus datang, Kibanya juga udahlah lu cabut karena gue mungkin gak akan selamat dan kita jangan sampai habis banget. Tapi ternyata Onyx Olympus lebih bagus lagi, lebih jeli lagi ngelihat ini orang belakang pasti cabut karena ini sisa 2 orang. Jadi begitu Dudes jalan langsung dipotong, langsung kena gitu aja headshot, langsung jatuh. Cakep banget, exactly, well said banget dari Julia ya. Itu kurang lebih yang tadi terjadi sama teman-teman dari Onyx Olympus dan juga Eko Esports. Dan oh my god, udah ternak landmine tuh ya. Satu tadi GRC dan sekarang giliran dari MBR Epsilon yang tadi kelar dari Foundation. Beloknya lewat RBL akan menjadi pecah harusnya karena dari kejauhan Aura juga bakal langsung nembak natakin ke arah MBR. Masih bisa melakukan main trading tapi satu player dari arah MBR juga bakal jatuh terkena dan secara masih bisa di revive juga. Dan Randy 07 berusaha bertahan sebisa mungkin apalagi di depan masih ada RBL Tabor juga. Harus dilawan 3 orang di depan mereka dan ternyata satu persatu mulai di absen. Di pick up kita yang Merta dipercaya untuk teman-teman dari RBL tapi Heyu bersama teman-teman dari RBL cukup strong kali ini untuk melawan wave yang datang dari RBL. Dan juga MDR gak banyak opsi yang bisa mereka ambil karena Besto dijatuh, Valdo dijatuh, sisa YG di sana dan udah terkikis semuanya. MDR juga harus puas di peringkat ke-8. Ada Skyler ternyata untuk Mr. Home sampai tersisa Heyu aja. Aura take the advantage harus, tetapi tiba-tiba ada Ses yang punya kawasan datang. Rebellion Tabor juga harus dimakan di peringkat ke-7. Aduh, baru aja kita bahas ya di kala hari sebelumnya. Lu kalau misalnya perang di kala hari baru beresin satu tim, gak boleh sesantai itu. Gue baru mau bilang Mr. Home posisinya bagus, gak kebaca musuh. Taunya awareness dia menurun ketika dia berhasil tatakin MPR ke depan. Dari belakang ada Ses Alphaing yang ngebaca Mr. Home duluan. Sehingga satu player daripada Rebellion Tabor yang tersisa ya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kita lihat Aura Ignite nyaman banget di command post, effortless rotasi ya di sana. Iya, tapi satu hal yang gak terjadi sama Aura kali ini adalah ini tower teratasan nggak di flank lagi sama Ses ya. Tadi kan kita lihat Ses ngeras ke tower atas, orang-orang yang di atas ini kan dibantai-bantai gitu ya kan dari Ses ke arah Aura. Tapi Aura kali ini cenderung lebih nggak buta map gitu ya kan. Kali ini dia nggak buta map dan ini menjadi penting untuk Aura karena sekarang dia udah masuk top 6, dikit lagi masuk ke top 5 dan udah kelihatan GRC seperti biasa. Tiba-tiba ada karena memang itu skill pasifnya dia. Skill pasifnya GRC dari divisi 2 tentunya. Dan sekarang kita lihat Circle akan mengecil. Udah menutup semua pintu masuk ya kan. Ditutup semuanya, awas jangan sampai pintu hati juga tertutup. Dan oh my god, lemparan grenade dan juga pelontar di sana main mengintimidasi. Tapi sejauh ini Mario juga masih pengen coba-coba cari kesempatan dulu ya. Masih pengen cari-cari kesempatan dari seorang Lim juga kita lihat kali ini satu pelontar sudah mulai disiapkan, dilemparkan ke arah depan. Apakah berhasil connect? Walaupun tidak kenal, tapi mampu untuk memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Legalot. Langsung buka glow di seorang Legalot di sisi lain. Ada Ray juga dengan sniper yang ke arah seorang gardu Ajis Fan. Oh my god, semakin intens. 15 menit berlangsung dan ternyata GPX Asiles at least masih bisa masuk ke top 6. Onyx Olympus sekarang yang harus didelay pergerakan lagi sama Ses Alphaing. Ini bakal jadi 2-0 untuk Ses
melawan Onyx. Karena tadi Onyx juga masih bisa selamat. Kalau misalkan Onyx selamat lagi, saya akan sedikit kesulitan kali ini. Dan Tayo udah terfonis posisinya. Kakinya kelihatan. Tembak lagi. Betisnya juga kelihatan tuh. Betisnya nggak pakai deck soalnya. Dan oh my god, masih bisa dia naik di atas itu untuk menghilangkan jejak agar gak diajar. Tapi Site sudah dilakukan, sudah digunakan oleh seorang Tayo bersama temannya yang tersisa. Sementara Ses udah memanfaatkan off angle dari arah sebelah kanan. Onyx udah akan menjadi milik dari Ses sendiri harusnya. Dan oh my god, Jojo berhasil mendapatkan Adrian. Ada Skylar menuju ke arah Adrian. Satu lagi jatuh ke knockdown. Ombak mau nggak mau turun dari arah towernya. Abai juga bakal menolong temannya yang sempat ke knock tapi nggak sempat, keburu telat. Susah sekali kondisi kali ini untuk teman-teman dari arah Aura karena dia udah terpojok. Kapten terkuat di bumi masih ada. Coba menolong kawannya tapi dia udah nggak punya wall. Dan tapi Abai masih bakal coba datang-datangin. Gede dengan pelontaran sangat merepotkan. Taya juga dengan bagian saya udah dapat satu. Tapi ternyata Onyx Olympus yang harus dimakan sama RRQ dan juga Ses. Dan kali ini Ses Alpha yang masih ada. Masuk top tour, masuk top 3. Ses di depan mata. Full senyum hari ini. Tapi Aura juga bisa jadi akan menjemput buaya keduanya. Apalagi Aura masih lengkap 4 orang. Dan Ses juga masih lengkap 4 orang. Bahkan cuma langsung lemparin frag grenade dulu. Masuk, tiba-tiba naikkan lantai 2. Ray siap dengan lemparan grenade-nya. Udah menguasai lantai 2, udah menguasai area higher ground. Dan dari arah RRQ sendiri gak menemukan jalan keluar. Oh, Pac-Man meledak. Sisa legal diledakkan sama Kedai. Kedai, G-nya itu granat teman-teman. Dan lu lihat, Bara bersama Adrian bakal langsung diajar. Adrian jatuh, sisa Aim gak tumbang. Hasta la vista.